Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setia Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, saudaraku. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2022 atau pada tanggal 22 Sivan 5782 diambil dari kitab Bilangan 15 ayat 35, saudaraku, yang berkata demikian. Maka berfirmanlah Yahweh kepada Musa, orang itu pastilah dihukum mati. Seluruh jemaat harus melempari dia dengan batu di luar perkemahan. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengar dan kita baca adalah tentang pelanggaran Sabat, saudaraku. Dan di sini terjadi saat hari Sabat, hari ketujuh, hari Sabtu, saudaraku, adanya penduduk Israel pada saat berkemah, mereka mencari kayu bakar. Dia mencari kayu bakar, saudaraku, dia bekerja dan diketahui, kemudian dibawa kepada Musa. Lalu Bapa Yahweh langsung berfirman, saudaraku, apa yang harus dilakukan terhadap orang tersebut. Maka orang tersebut, Bapa Yahweh mengatakan harus dihukum mati dan mereka dilempari dengan batu, saudaraku. Saudaraku, inilah hukum Bapa Yahweh. Bapa Yahweh menetapkan bahwa untuk menguduskan hari Sabat dan berhenti beraktivitas pada hari Sabat, saudaraku. Dan kitab suci kita mencatat hal itu, ketegasan Bapa Yahweh tentang pelanggaran-pelanggaran yang memang sudah Bapa Yahweh tetapkan. Resikonya adalah kematian, saudaraku. Bila kita renungkan hal ini, saudaraku, dalam perjalanan kehidupan kita sampai saat ini, kita yang baru mengerti tentang kekudusan hari Sabat ini, saudaraku, kalau kita analogikan secara hal yang sama seperti ini, sesungguhnya kita sudah berapa kali mengalami kematian, saudaraku. Kita ini adalah mayat-mayat yang hidup, saudaraku, karena sesungguhnya kita banyak sekali melanggar tentang hari Sabat ini, saudaraku. Bahwa menganggap bahwa hari Sabat seperti hari-hari biasa. Namun kitab suci kita mencatat di kitab Bilangan ini, saudaraku, daftar Bapa Yahweh langsung, saudaraku, dia harus dihukum mati. Artinya Bapa Yahweh memiliki ketegasan dalam hal ini. Dalam kita menjalani kehidupan ini, saudaraku, betapa banyaknya, seringnya kita melakukan pelanggaran-pelanggaran apa yang sudah Bapa Yahweh daftarkan, firmankan kepada kita di dalam kitab suci kita. Dan hal yang sama, saudaraku, sesungguhnya kita juga sudah mati. Sesungguhnya, saudaraku, bila kita hadapkan dengan firman pada pagi hari ini, semua pelanggaran terhadap hukum Bapa Yahweh, resikonya adalah kematian. Artinya sesungguhnya tidak ada manusia pun yang dapat lepas dari suatu hukuman, saudaraku, sesungguhnya. Sehingga lewat inilah, saudaraku, kasih karunia yang Bapa Yahweh berikan melalui putranya yang menebus dan membebaskan kita, melepaskan kita. Itu adalah karunia yang terbesar di dalam kehidupan kita sesungguhnya, saudaraku. Jadi kita harus mengerti sekali dengan penuh ucapan syukur dalam hal ini. Tidak ada yang perlu kita kuat gagahkan di dalam kehidupan ini, saudaraku, bahwa kita memang manusia. Sesungguhnya kita tidak layak untuk masuk ke dalam kerajaan Samayim, saudaraku, tanpa adanya Sang Penebus dan Juru Selamat itu. Karena begitu banyak pelanggaran-pelanggaran yang sudah kita lakukan. Saat kita melakukan satu pelanggaran, seperti halnya orang ini, pada hari Sabat mencari kayu, maka Bapa Yahweh berdaftar langsung, hukumannya adalah hukuman mati, saudaraku. Tentu hal yang sama yang sudah kita lakukan. Berapa lama kita hidup dan baru berapa lama kita bisa mengerti tentang hari Sabat, saudaraku. Berarti sesungguhnya kita sudah mati terlebih dahulu, saudaraku.
Namun kita masih diberikan, diizinkan suatu kehidupan sampai saat ini semua oleh kasih karunia. Dan kita sudah mengerti tentang arti kata hari Sabat ini, saudaraku. Karena memang hari Sabat adalah hari ketujuh, hari Sabtu. Dan Bapa Yahweh berdaftar dalam ini untuk memerintah dalam perintahnya 10 perintah Elohim Yahweh tentang kuduskanlah hari Sabat. Karena di dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai 3 berkata demikian, saudaraku. Kejadian 2 ayat 2 sampai 3. Dan pada hari ketujuh Elohim telah menyelesaikan pekerjaan yang telah dia lakukan, dan dia beristirahat pada hari ketujuh dari semua pekerjaan yang telah dia lakukan. Lalu Elohim memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari tersebut dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang dilakukannya itu. Saudaraku, di Kejadian Bapa Yahweh beristirahat. Memang pada kitab Kejadian ini belum ada daftar Bapa Yahweh tentang memerintahkan untuk tidak bekerja, saudaraku. Namun Bapa Yahweh sendiri sudah beristirahat. Selain itu, Bapa Yahweh juga menguduskan hari Sabat itu, saudaraku. Dan perintah larangan ini baru Bapa Yahweh nyatakan lewat Musa di Gunung Sinai di dalam 10 perintah Yahweh Elohim tersebut, saudaraku. Dan inilah yang dilanggar oleh penduduk Israel ini. Dia mencari kayu bakar pada hari Sabat dan dia dihukum mati, saudaraku. Saudaraku, berbicara tentang hari Sabat. Hari Sabat juga Bapa Yahweh menetapkan bahwa sesungguhnya orang yang menguduskan hari Sabat ini merupakan suatu tanda antara kita dan Bapa Yahweh, saudaraku. Hal ini dapat kita lihat di dalam kitab Yeskiel 20 ayat 19 sampai 20 berkata demikian. Akulah Yahweh Elohimmu, berjalanlah di dalam ketetapan-ketetapanku dan berpeganglah pada peraturan-peraturanku dan lakukanlah itu, dan kuduskanlah hari-hari Sabatku, dan itu semua akan menjadi suatu tanda antara aku dan kamu, sehingga kamu akan mengenal bahwa akulah Yahweh Elohimmu. Jadi di Yeskiel 20 ayat 20 tentang perintah untuk menguduskan hari-hari Sabat. Berarti hari-hari Sabat, yaitu baik Sabat mingguan maupun Sabat gadol, Sabat besar, yaitu hari raya. Orang yang melakukan ini merupakan suatu tanda, saudaraku, antara kita dengan Bapa Yahweh. Jadi tentang kekudusan, ketaatan melakukan Sabat, ini merupakan suatu simbol bagi kita, menjadi pertanda bagi kita bahwa inilah tanda bahwa kita dan Bapa Yahweh, saudaraku. Dan dikatakan bahwa itulah menjadi suatu tanda antara aku dan kamu, antara Bapa Yahweh dan kita, saudaraku. Jadi Sabat, hari Sabat merupakan tanda. Di antaranya adalah melakukan ibadah Sabat, itu masih di antaranya. Selanjutnya tentu di hari Sabat tersebut kita sama-sama berjuang untuk kita tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan perintah Bapa Yahweh ini, saudaraku. Biarlah firman ini meneguhkan kita bahwa kita untuk terus berjuang melakukan ketaatan Sabat ini, saudaraku. Ibadah masih bagian daripada ketaatan Sabat, saudaraku, karena ibadah pertemuan kudus di dalam hari Sabat. Namun setelah itu ada waktu yang masih kita lalui dan kita juga berjuang untuk tidak melakukan aktivitas pekerjaan kita, saudaraku. Sama seperti orang ini yang mencari kayu bakar, saudaraku. Dan tentunya kita berjuang untuk tidak melakukan hal yang sama. Biarlah firman ini meneguhkan kita, saudaraku, untuk kita menjalani kehidupan dalam ketaatan. Namun ucapan syukur kita yang terbesar adalah oleh karya penebusan Adonai Yeshua HaMashiach yang sudah menebus kita. Itulah iman kita sebagai titik awal. Dan selanjutnya kita lakukan semua perintah dan ketetapan Bapa Yahweh sesuai yang ada tertulis, sesuai dengan apa yang kita harus kerjakan dengan penuh perjuangan kita, saudaraku. Amin. Sukses besar buat kita, maju terus dalam iman. Di tempat ini saya berdoa Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita,
memberikan kita kasih karunia Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari ini, semuanya menjadi berhasil. Dan janji firman, orang yang percaya kepada Bapa yang di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, kita tidak dipermalukan. Dan keselamatan yang pasti ada bersama Yeshua HaMashiach, Mesias kita, Juru Selamat kita yang hidup. Amin, haleluya. Shalom saudaraku.